Iya. yang penting juga. Iya. Tadi kita bicara media tanam sudah ya. Iya. Kemudian Pemupukan sudah. Pak Ade, kita kan sudah diskusi ya terkait media tanam yang digunakan di rooftop ini seperti apa, terus cara pemupukannya seperti apa, terus selanjutnya ini bagaimana sih cara merawat pohon anggur yang benar itu Pak Ade, menurut rooftop pengangguran ini? Oke, kalau bicara ala rooftop ya yang kita terapkan, memang di samping tadi sudah saya sampaikan media tanam memang harus bagus, Iya. tapi juga steril ya. Ya kalau sudah kita melalui proses pemeraman dan lainnya kan sudah steril dari bakteri dan lain sebagainya. Iya. Kemudian pemupukan juga tidak. Nah, yang lebih penting lagi juga perawatan yang dimaksud sini ya termasuk penyemprotan pestisida kan. Oke. Insektisida, fungisida, akarisida, bakterisida kita rutin 1 minggu sekali. Oke, berarti rooftop ini seminggu sekali ya? 1 minggu sekali kita jadwal. Oke, seminggu sekali itu Pak De, menyesuaikan tempat nggak ya? Seandainya ini kan rooftop kan pakai Ya, pakai apa namanya? Pakai atap. Bagaimana yang kalau tidak pakai atap itu mengikuti kan Pak De? ya betul. Ya itu tadi kembali lagi ke kondisional lagi kan. Iya. Dan gini sahabat pengangguran, kalau kita menanam anggur ya walaupun tidak greenhouse lah ya, karena kemampuan kita kan yang penting ada atapnya, itu lebih meminimalisir perawatan Oke. penggunaan insek kan. Makanya kalau yang beratap ini tutup 1 minggu sekali. Tapi kalau di outdoor ya lebih sering, Harus lebih sering ya? karena hujanan terus kan pohon kita kan, dan hujan itu menimbulkan ini mudah tumbuh jamur. Oke, itu aja lebih sering durasinya. Oke, berarti kalau biasanya rooftop ini yang dipakai ini apa Pak untuk Pak De? Untuk fungisida, insektisidanya? Oke, nggak masalah ya. Saya pernah sampaikan, walaupun kita sebut produk di konten, Iya. di konten kita masing-masing ya. Karena Ini kan ala rooftop Pak De ya? Ala rooftop. dan gini, tidak ada salahnya kita sebut produk masuk gini. Kalau produk itu hasilnya baik untuk perawatan pohon kita, terutama bicara soal anggur, kenapa tidak kita sampaikan? Iya. Biar aja yang bisa lebih nota pabriknya bisa di Ya, produk yang lain tuh bisa inilah. cara marketing mereka gitu loh. Tapi yang jelas kita akui, kita sampaikan aja kalau menurut kita bagus ya kita sampaikan. Iya. Nah, insektisidanya rooftop menggunakan Marsal. Marsal itu zat aktifnya insektisida dan akarisida. Insektisida dan akarisida. Jadi yang seperti yang kutu-kutuan, yang tungau itu memang sulit kan disemprot. Ya mohon maaf ya dengan merek lain, dan nggak akan nyebut merek. Tapi begitu saya menggunakan Marsal, hasilnya bagus. Oke, itu yang untuk ini ya Pak De, untuk daun, Ya, semua. Ya untuk penyemprotan. penyemprotan daun dan batang gitu ya? Betul, kalau penyemprotan kalau bisa ya semua, ibaratnya orang mandi semua dari ujung kaki sama ujung rambut. Oke. Primernya kita semprot, sekundernya, tersiernya, dan daun atas bawah kita semprot. Oke, itu untuk insektisida. Sidanya, kalau fungisidanya saya mau pada umumnya kita memakai Amistartop ya. Amistartop. Amistartop itu kan ada ZPT-nya. Oke. Memang sih kalau dia habis disemprot Amistartop, kalau udah sehat dia langsung tubuh semua pos baru. Oke. Kita akui bagus ya. Itu juga kita semprotkan seminggu sekali. Kemudian kalau untuk apa namanya yang trip itu, Kutu trip ya. trip yang menjengkelkan tuh, yang bikin daun keriting tuh. Ya, daunnya mengerdil teman-teman ya. Itu dia kalau nggak disembuhkan begitu terus. Saya pernah ngalamin, jadi pohon panjang ringkil gitu. Itu di anggur juga sering terjadi. Sering terjadi ya Pak De. Dan lebih parah lagi kalau petani cabai, lombok itu. Nah, saya menggunakan yang macam-macam merek, ada Dumoli dan lain sebagainya. Tapi saya menggunakan Agrimek. Agrimek. Ya mohon maaf ya, bukannya kita sok
so mahal. Iya. Emang Agrima itu Harganya lebih harganya lebih mahal. lebih dari yang biasa. Harganya biasa. Tapi saya akui pun dengan jujur itu ampuh. Ya, betul. Trip pohon anggur yang kena trip sekali semprot dengan dosis paling rendah 0,5 mili itu yang paling Per satu 0,5 mili per satu liter. per 1 liter air. Itu kan sudah dosis paling rendah kan Iya. itu. Nah, mungkin itu aja. Itu sudah ampuh. Sekali semprot aja. Lihat aja beberapa hari kemudian. Ya, tunas daun-daunnya sudah normal lagi. Normal lagi. Oke, berarti nggak perlu potong, Oh jangan, nggak usah. nggak perlu potong ya, cukup semprot itu aja bisa tumbuh. Makanya jangan kita mau main pangkas ya. Kita semprot dulu. Coba aja deh. Ya, semprot sekali aja. Lihat nanti 3 hari ke depannya. Daun yang tadi yang mengukar-mengukar dan mekar baru itu daunnya akan tumbuh normal lagi. Oke, berarti itu membunuh hamanya itu tadi ya. Betul, manjur untuk membunuh hama trip. Oke, sahabat. Jadi memang perawatan hama kan ada dua tadi ya. Hama dari binatang atau dari kondisi lingkungan. Kalau yang dari hama binatang ini seperti tungau, terus kutu trip, itu kan semacam kayak ada binatang di belakang daunnya Pak ya. Tapi kalau dari alam tuh seperti kuna hujan, jamur, seperti itu ya. Itu memang harus ada ini ya, penanganan yang spesial Pak ya. Jangan sampai kita pakai satu obat berharap semuanya bisa teratasi. Betul. Dan gini, ini kita bicara edukasi ini kan skala edukasi untuk pemula. Iya betul. Pemula ya tidak hanya anggur aja, dia pecinta tanaman lah ya, tanaman buah khususnya. Dan lebih khusus lagi kita bicarakan soal anggur. Gini, untuk mengobati tanaman anggur kita lihat dulu penyebabnya apa. Iya betul. Ya kan? Ibarat gini, analoginya gini. Ibaratnya saya lagi sakit apa? Kepala. Bukan, saya mohon maaf ya. Misalkan saya lagi panuan ini. Iya betul. Baru saya kasih minum obat sakit kepala. Nah, Itu enggak panu saya. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Sama teman-teman. halnya gini. Pohon anggur kita daunnya berjamur, batangnya ya. Baru kita semprot insek, ya sampai 1 botol habis nggak akan sembuh. Iya betul sekali. Jadi gini, yang saya maksud, lihat dulu penyebabnya apa dan penyakitnya apa. Kalau tanaman ini yang betul-betul yang dikatakan penyakit itu jamur kan? Jamur. Tapi yang kalau seperti belalang, semut, kutu kebul dan lain itu kan hama dari luar, dari alam. Iya betul. Makanya cara pengobatannya pun berbeda. Siap. Ya kita ketahui penyebabnya dan penyakitnya apa dulu. Iya betul. Supaya apa? Ya, supaya efektif, karena gini bagaimanapun murah atau mahal obat yang kita pakai kan kita beli. Iya betul. Kalau kita salah menggunakan dan tidak akhirnya nanti hasilnya sia-sia kan sayang juga. Iya betul. Itu sih maksud saya, tujuannya itu. Oke Pak De, yang mau saya tanyakan ini Pak De, ada nggak satu obat itu yang bisa membasmi semuanya Pak De? Nggak perlu dicampur-campur, tapi hanya satu aja baru bisa menyembuhkan kutu trip, jamur, terus belalang atau tungau seperti itu Pak De? Ada nggak ya kira-kira untuk saat ini? Kalau One for all lah ceritanya gitu. one for all itu ya, kalau saya sendiri belum pernah pakai, jadi belum pernah menemukannya. Jadi gini, makanya saya kalau aplikasi saya lebih suka gini Mas. Saya lebih suka one by one, satu persatu. Makanya kalau saya semprot insek, zat aktif yang saya gunakan memang untuk insek, supaya dia betul-betul menembak betul ke sasaran kan. Kalau jamur ya saya pakai jamur aja Kalau trip aja. Karena gini, ya walaupun bisa dimix, saya pernah mengatakan walaupun bisa dimix. Dicampur sekaligus ya untuk sekali penyemprotan. Sekali semprot, kita menggunakan insek, fungi dan trip. Ya nggak apa-apa. Bagi yang sudah pernah mencoba dan berhasil. Iya. Tapi kalau spekulasi jangan, karena zat aktif itu bisa jadi zat aktif A dengan B kan bisa saling kontras dia. Betul. Nanti begitu kita mix disatukan dalam satu air, yang dominan tadi menang. Misalkan ya secara misal yang dominan inseknya ini,
yang zat aktifnya, inseknya sembuh. Iya. Tapi jamurnya tetap aja daun kita berjamur. Kenapa dia kalah bertarung di dalam? Ya, betul. Mana tahu di dalam campuran itu begitu dia ketemu jadinya netral. Bisa jadi seperti itu. Ya, memang sifatnya bisa saling melemahkan. Bisa. Mana yang menang, ya situ yang dominan yang bisa menyembuhkan. Makanya tadi, ya walaupun ada yang berhasil, tapi kan kita tidak tahu mereka pakai merek apa ya. Iya, betul. Gitu loh. Ada juga yang ngeluh, Pak, aku udah tak campur ini itu berkali-kali tapi kok nggak sembuh, jamur tetap aja. Ya itu. Iya, betul. Kita tidak sadar bahwa hasil mie kita itu justru malah melemahkan zat aktif di dalamnya. Siap. Akhirnya apa sia-sia, jamurnya tetap jamur daunnya, kripnya tetap keriting daunnya kan gitu. Makanya saya lebih suka Satu-satu. Oke, sahabat, kita lihat ya. Pohon anggur ini memang membutuhkan perhatian yang khusus, Wow. Pak De. Tidak sama seperti pohon mangga, pohon rambutan, dan pohon-pohon yang memang tidak perlu seperti itu, Pak De ya. Memang anggur ini yaitu hobi yang cukup ini ya. ya, karena memang di mereka kan memang asal muasalnya kan dari Eropa kan. Ya. Ya intinya sana ada iklim dingin. Ya. Kalau di Indonesia kan tropis nih. Iya, betul. Memang perawatannya itu tadi Pak, karena penyesuaian di iklim Indonesia perawatannya harus lebih intensif. Itu aja. Oke, kalau gitu Pak De. Saya rasa sudah cukup ya untuk perawatan hama ini Pak De ya. Oke, nah ini kita lihat di belakang nih Pak De ya. Ini pohon anggur ini varietasnya apa nih Pak De? Kalau di Vincent. belakang kita ini transfigurasi trans. Ini transfigurasi ya. Nah, kalau kita lihat Pak De ya, ini kok ini ada beda ya dengan yang sebelah sana Pak De ya. Ini sedang apa ini ya? Atau akan diapakan ini kira-kira ini Pak De? Ya ini tran ini memang dia habis panen. Oh, oke, habis panen ya. Bekasnya. Oke, ini sahabat ya. Ini saya nggak tahu Rutop ini meninggalkan ini atau biar kita ngiler atau seperti apa ya teman-teman ya. Ini masa ditinggalkan buahnya sudah nggak ada atau batangnya aja. Ya ini hanya sebagai Pelanggaran ini. bukti. Oke, siap. Bahwa ini pernah sudah selesai berbuah. Nah, oke, Dan teman-teman kenapa, ya. dan kenapa kondisinya berbeda dengan yang di belakangnya rimbun itu? Karena ini kan habis masa panen memang ya sudah usia sudah mulai menua. Iya. Gitu ya. Otomatis daun-daun tuanya sudah rontok bahkan sudah kita buangi. Dan kalau ditanya apa ini kedepannya mau diapain ya ini setelah masa panen, jadi pohon anggur kita ini kan kita suguhkan lagi, kita suplai dengan nutrisi lagi. Nutrisinya apa? Vegetatif lagi. Ini. Oke, berarti kita pakai yang ini lagi tadi Pak De ya. Untuk yang ini ya. Pakai vegetatif ini. Vegetatif. Sejak tanggal 13 Desember 2021. Iya. Dan hasilnya sudah, ini tadinya kan stagnan. Iya, betul. Stagnan dorman lah ya, karena habis berbuah. Nah ini sudah mulai muncul daun-daun baru kan? Oke. Dan muda dan daun baru kan, menandakan bahwa Mulai aktif lagi ya. nutrisi vegetatif kita sudah mulai masuk dan mulai jalan. Oke, itu Setelah kita ketahui gini, nanti baru kita bentuk foundation pruning ulang. Maaf ya. Oke, Pak De. Ini kira-kira setelah panen itu berapa lama kita melakukan fase vegetatif lagi, Pak De? Ya itu kalau jeda waktu kayaknya tidak bisa dipastikan ya. Tidak bisa dipastikan ya. Berarti melihat kondisi atau memang aku mau 1 bulan, aku mau 2 bulan seperti itu, Pak De. Ya dulu. Kalau saya kemarin saya sampaikan, kalau pohon kita ini sudah muncul daun-daun baru seperti ini, tunas-tunas baru sudah muncul kan, Iya. ini sudah bisa dipastikan 100% pohon kita sudah aktif lagi vegetatifnya. Gitu. Entah itu masih di bawah 1 bulan atau ini berapa ini? 13 Desember, berarti 1 bulan. Hampir 1. Ini Januari sudah kan, Pak De? Januari pertengahan ini. Itu sudah bisa di foundation ini. Sorry. Dimulai Siap. Oke, berarti ini mulai awal pemupukan vegetatif adalah di 13 Desember ya, teman-teman. Ya, iya. Ada name tag-nya nih. Tuh, kita kasih nyantai supaya kita tahu. Oke, berarti sudah hampir 1 bulan dilakukan pemupukan vegetatif. Nah, kira-kira rencananya ini untuk foundation pruningnya ini berapa lama lagi, Pak De? Ini sudah sebetulnya. Sudah, Sebetulnya Tran ini sudah mau kita bikin konten. iya.
mau saya pangkas di 2 mata. Oke, pangkas 2 mata. Siap. Berarti foundation runningnya nanti di sini ya, Pak ya? Kira-kira di sini ya? Iya. Kita ambil 2 mata aja. Ya jangan, walaupun kita pede, jangan terus juga kepedean kan. Jangan juga 1 mata lah, ya kan. Kita ambil 2 mata supaya nanti ada pilihan. Cadangan ya, Siapa atau tahu ini tumbuh, ini nggak tumbuh, atau kering kan, masih ada pilihan gitu. Nanti setelah dipangkas ini misalkan dua-duanya tumbuh, ya kita pilih lagi mana yang lebih vital.